Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu billah, segenap para jamaah Masjid Khadijah, para ikhwan wa akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah tabaraka wa taala yang melimpahkan kepada kita curahan nikmat, karunia dan taufiknya. Di kesempatan malam hari ini kita bisa hadir berkumpul kembali mengadakan majelis ilmu, di mana kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah ta'ala. Kita akan lanjutkan ahibati billah pembahasan seputar Kitabul At'imah. Kitabul At'imah yaitu kitab yang membahas tentang makanan-makanan, mana yang halal dan yang haram. Terakhir ahibati billah, pembahasan kita pekan lalu kita sudah jelaskan makanan-makanan yang diharamkan oleh syariat Islam berdasarkan ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 3. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ada 9 makanan yang disebutkan di dalam ayat 3 surat Al-Ma'idah. Alhamdulillah sudah kita jelaskan. Kita beralih ke ayat-ayat selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-An'am ayat 121. Surat Al-An'am ayat 121. Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yadhkurismullahi alaih, dan janganlah kalian makan dari makanan-makanan, sembelihan-sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Wa innahu lafisq, sesungguhnya perbuatan demikian adalah termasuk kefasikan. Kita ulangi jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan, mimma lam yudkarismullahi alaih, dari sembelihan-sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Wa innahu lafisqun, dan sesungguhnya perbuatan demikian, yaitu memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya, adalah termasuk tindakan atau perbuatan kefasikan. Fasik jamaah sekalian artinya al-khuruju an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, coba kita cek di ayat 3 surat Al-Ma'idah yang lalu, apakah larangan ini
sudah ada. Perhatikan lagi ayat 3 surat Al-Maidah. Apakah yang disebutkan di ayat 121 surat Al-An'am ini sudah ada? Ada atau tidak? Sudah kita lewati penjelasannya atau belum? Tidak ada. Ya. Yang ada yang kita sudah lewati, dan sembelihan-sembelihan yang disembeli namun ditujukan, dipersembahkan kepada selain Allah, itu beda. Ya. Nah, ini sembelihan-sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Oh iya, hebatifillah, kita jelaskan. Pertama, ayat ini kalau kita perhatikan surat Al-An'am ayat 121. Beberapa ayat sebelum ayat ini, tepatnya di ayat 118. Kalau kita kembali mundur sedikit beberapa ayat 118, Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung masalah ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung masalah atau perihal sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Kemudian juga di ayat-ayat selanjutnya, masih kaitannya dengan surat Al-An'am, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang atau menegaskan, bahkan menantang orang-orang yang memakan makanan atau sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Baik. Berarti ini sesuatu yang serius. Masalah yang penting untuk kita menaruh perhatian kita dalam perkara ini. Memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Ada beberapa catatan-catatan kita terkait masalah ini. Yang pertama, apa yang disebut dengan atau apa yang dimaksud dengan menyebut nama Allah? Di ayat ini dan beberapa ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mutlakkan, tidak boleh makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyebut nama Allah itu? Mazhab Hanafi dan Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan menyebut nama Allah itu bebas. Mau disebut nama Allah saja, mau disebut nama Allah dan sifatnya, mau berzikir yang ada kandungan nama Allahnya, itu boleh semuanya. Jadi misalnya kita mengatakan Allah saat akan menyembelih, atau menyebut nama Allah yang lainnya yang termasuk Al-Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau yang kita bahas dalam fikih Asmaul Husna, Al-Hayy, nama Allah, Al-Aziz, Al-Wahhab, Al-Fattah. Terserah mau sebut nama Allah yang mana saja, menurut madhab Hanafi dan Maliki sah, boleh. Demikian juga kalau nama Allah Subhanahu wa taala disandingkan dengan sifatnya, seperti Allahu Akbar,
Allahu a'lam, Allahu a'lam. Disebutkan nama dan sifat. Boleh menurut madhab Hanafi dan Maliki. Bahkan menurut mereka, kalau seorang berzikir seperti membaca tasbih, subhanallah, kan sudah ada nama Allah di situ, Maha Suci Allah, atau la ilaha illallah, kemudian dia sembelih, sudah ada nama Allah di situ. Alhamdulillah, sudah ada nama Allah. Itu boleh menurut madhab tersebut, karena Allah mutlakkan di ayat ini. Demikian juga terdapat beberapa hadis Nabi SAW juga memutlakannya, seperti hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang merupakan salah satu hadis inti dalam masalah penyembelihan. Hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Ma anharad dam wa dzukira smullahi alaihi fakulu." Semua alat potong yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka fakulu, silahkan makan, kata Rasulullah. Di situ juga Rasulullah memutlakkan dan disebut nama Allah mutlak. Nah, ini madhab Hanafi dan Maliki. Taib, berseberangan dengan madhab ini ada kubu yang lain, madhab Hambali dan Syafi'i. Mereka berpendapat tidak boleh sembarangan menyebut nama Allah di sini. Walaupun ayat hadis memang menyebutkan secara mutlak disebut nama Allah, tapi sudah ditaqyid, ditentukan nama Allah itu yang bagaimana, yang harus dibaca ketika akan menyembelih, yaitu tasmiyah bismillah. Bismillah. Dalilnya ya praktek Rasulullah SAW. Beliau kalau menyembelih itu tidak menyebut semua atau sembarang nama Allah Subhanahu wa taala seperti yang dianut oleh madhab yang pertama tadi, tapi beliau hanya membaca bismillah, dan sunnah ditambahkan Allahu Akbar, sebagaimana nanti akan kita bahas dalam subbahasan selanjutnya, yaitu tata cara penyembelihan sesuai dengan ajaran syariat. Nah, jadi yang rajih, yang kuat jamaah sekalian, dari dua kubu ini adalah madhab Syafi'i dan Hambali yang mengatakan sudah ditentukan menyebut nama Allah itu adalah membaca bismillah. Sama juga kalau kita takbir dalam sholat, ya Rasulullah SAW sudah mencontohkan ketika takbir dalam sholat hanya membaca Allahu Akbar, sehingga tidak boleh bacaan-bacaan lain walaupun maknanya sama atau mirip. Allahu a'lam, Allahu ajal, memiliki kemiripan dari sisi makna. Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha mulia. Tapi karena yang sudah dicontohkan oleh Nabi, beliau selalu hanya membaca Allahu Akbar, ya tidak boleh digunakan nama-nama yang lain walaupun dari sisi makna sama. Ya, jadi yang dimaksud dengan menyebut nama Allah adalah kita hanya membaca bismillah. Nah, baik. Masalah yang kedua, jamaah sekalian, hukumnya, hukum membaca bismillah atau menyebut nama Allah ketika akan menyembelih sembelihan. Ya, semua ulama sepakat bahwa hal ini disyariatkan karena berdasarkan dalil-dalil ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sepakat masyru'iyatu at-tasmiyah, disyariatkan menyebut nama Allah itu membaca bismillah sebelum menyembelih. Hanya saja mereka ikhwafillah jamaah sekalian berbeda pendapat, ikhtilaf tentang kedudukannya, apakah wajib, syarat, ya atau tidak. Nah, mereka berbedanya di situ tentang apakah membaca bismillah ini syarat
halalnya sembelihan, ya, atau tidak. Terbagi menjadi 3 kubu, 3 pendapat. Pertama, riwayat dari pendapat pribadi Imam Ahmad rahimahullah, riwayat pribadi, tidak mewakili madhab beliau. Jadi kita tidak katakan madhab Hambali, tapi riwayat pribadi dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa membaca bismillah sebelum menyembeli wajib, syarat halalnya sembelihan tersebut, wajib dan menjadi syarat sahnya sembelihan dan halalnya hewan yang disembelih tersebut untuk kita konsumsi. Dan juga mereka mengatakan ini berlaku mutlak, artinya memang harus membaca bismillah. Termasuk juga katanya kalau orang itu lupa membaca bismillah, berarti tidak halal sembelihannya. Ini pendapat pertama, mutlak harus, tidak boleh sampai lupa. Kalau lupa tidak halal sembelihannya. Mereka berdalil dengan keumuman ayat-ayat, salah satunya yang kita lewati ini, surat Al-An'am ayat 121, ya, hadis Rafi' bin Khadij yang tadi kita sebutkan, dan masih banyak lagi dalil-dalil keumuman perintah jangan makan sembelihan kecuali disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Mereka memahami bahwa itu adalah syarat halalnya sembelihan. Nah, dan ini juga yang dikuatkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam kitab beliau, Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan. Beliau cenderung memilih pendapat ini. Tapi pendapat yang kedua, mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Hanafi dan Maliki. Yang pertama tadi ingat riwayat pribadi Imam Ahmad. Yang kedua mazhab Hanafi dan Maliki. Mereka berpendapat membaca bismillah sebelum menyembeli ini hanya untuk orang yang ingat. Adapun kalau dia lupa, tetap halal sembelihannya. Ya. Jadi kalau seorang ingat, tahu hukumnya, nah, tidak boleh dia tinggalkan dengan sengaja. Dia sudah tahu harus baca bismillah, sengaja dia tidak baca, dalam keadaan sadar dia tidak baca, ini tidak halal sembelihannya. Tapi kalau dia lupa, ini dimaafkan dan halal sembelihannya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya, Sahihul Bukhari. Karena Imam Bukhari mencantumkan masalah ini pada babut tasmiyah inda dzabiha wa man taraka muta'ammida. Bab membaca bismillah ketika akan menyembelih dan hukum orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Ya, begitu judulnya yang beliau cantumkan. Al-Habib Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menerangkan bahwa ini pertanda isyarat bahwa Bukhari membedakan antara orang yang sengaja meninggalkan dengan yang lupa. Beliau bedakan hukumnya. Nah, dan wal ilmu indallah wallahu a'lam bissawab, kami cenderung ke pendapat yang kedua ini. Ya. Dalil-dalil yang umum dibawakan tadi itu bagi orang yang ingat dan sengaja meninggalkan, tidak membaca bismillah ketika akan menyembelih. Nah, ini yang tidak halal sembelihannya. Tapi kalau orang lupa, ya,
dan dikuatkan dengan athar yang sahih dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada asar dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, man nasiya fala ba'sa. Siapa yang lupa membaca bismillah maka tidak apa-apa. Ini asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dan juga sisi pendalilan yang lain yang kami anggap kuat, ini pendapat yang kedua, bahwa kalau lupa tidak apa-apa. Karena coba perhatikan, ikhwafillah, kembali coba perhatikan ayat 121 surat Al-An'am ini. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih. Dan janganlah kalian makan dari sembelihan-sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya, wa innahu lafisqun. Karena itu termasuk kefasikan. Apakah orang lupa langsung kita vonis dia orang fasik? Ya. Kalau kita ikuti pendapat pertama yang mutlak, ya, mau sengaja mau lupa tetap tidak halal, kan? Itu pendapat pertama, kan? Nah, bagaimana dengan orang yang lupa? Lupa adalah tabiat manusia. Bahkan dikatakan manusia disebut al-insan likasrati nisyani, karena sering lupa. Ya. Bisa saja dia lupa, kan? Nah, bisa saja ya, seorang misalnya pedagang ayam, ya, saat menyembeli ada pelanggan misalnya motong ayam, pelanggan misalnya beli 5 ekor, tolong dipotongkan. Ya, sudah potong, 1 bismillah, 2 bismillah, 3 bismillah. Yang keempat begitu mau potong diajak ngobrol sama pembelinya. Ya, Pak, sampai jam berapa di sini? Akhirnya lupa. Ya, tapi sudah disembeli, bagaimana? Apakah orang ini kita katakan fasik kamu karena lupa? Antum habis sholat isya nanti, kemudian sholat sunnah ba'diyahnya, nanti di rumah deh, ingin mengamalkan sunnah sholat di rumah. Sampai di rumah langsung ganti baju, makan malam, lupa. Apakah kita katakan nih fasik, kan? Ya. Ingat ayatnya mengatakan wa innahu lafisqun. Sungguhnya perbuatan itu, yaitu tidak mengucapkan nama Allah SWT ketika akan menyembelih, termasuk tindakan kefasikan? Tentu saja tidak. Ya. Berarti ini dibawa ke makna orang yang sudah tahu hukumnya sengaja meninggalkan, tidak membaca bismillah ketika akan menyembelih. Inilah yang merupakan tindakan kefasikan. Wallahu a'lam. Kami cenderung ke pendapat yang kedua ini. Pendapat yang ketiga, mazhab Syafi'i. Dan satu riwayat pendapat pribadi Imam Ahmad lagi. Ya, tadi beliau pendapat yang pertama. Biasa ulama itu punya lebih dari satu pendapat, itu biasa. Nah, mazhab pribadi Imam Ahmad, pendapat kedua beliau bersama dengan mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah saja membaca bismillah. Sunnah saja. Ya, artinya kalaupun tidak dibaca sengaja, ya tidak apa-apa. Kan sunnah, kan begitu? Ya. Hukumnya sunnah. Mereka berdalil dengan surat Al-Maidah ayat 3. Ini pendapat yang ketiga yang mengatakan sunnah. Berdalil dengan Al-Maidah ayat 3, yaitu pada kalimat potongan ayat illa ma zakkaitum, illa ma zakkaitum, kecuali yang masih sempat kalian sembelih. Ya, ingat pembahasan kita yang lalu, hewan yang mati karena dicekik, yang mati karena dipukul, yang mati karena jatuh, yang mati karena diseruduk binatang lain, yang mati karena diterkam binatang buas, tapi masih ada kehidupannya dan masih sempat disembeli, halal, tidak jadi bangkai. Illa ma zakkaitum. Nah, sisi pendalilannya pendapat ketiga, perhatikan ayat ini. Ayat ini tidak mengatakan sempat tidak kamu baca bismillah. Yang penting kamu sempat sembeli. Tidak disebutkan harus baca bismillah atau tidak. Berarti sunnah saja. Ya. Tapi dijawab oleh dua kubu sebelumnya, apalagi yang mengatakan tadi harus wajib syarat mutlak, bahwa sudah tersirat. Walaupun di ayatnya mengatakan illa ma zakkaitum, kecuali yang masih sempat kamu sembeli, itu maksudnya juga kamu sempat sembeli dan kamu sempat membaca
bismillah, sudah tersirat pasti, karena yang dikatakan sembelihan secara syar'i harus membaca bismillah. Ya. Itulah kurang lebih ya mas sekalian pendapat dan pandangan para ulama mazhab seputar hukum membaca bismillah sebelum menyembelih. Termasuk juga ikhwafillah, kalau menyembelihnya menggunakan alat otomatik, ya, mesin, boleh. Nah, nanti baca bismillahnya pada saat mau tekan tombol start, bismillah, tekan. Ya, alatnya, mesinnya kan akan jalan dan menyembelih atau memotong leher hewan-hewan tersebut. Ya, walaupun ini nanti ada syarat dan ketentuannya, baru akan kita terangkan lebih lanjut insya Allah dalam pembahasan tata cara penyembelihan syariat. Tapi begitu caranya. Kapan dia baca bismillah? Yang menggunakan mesin otomatik ini ketika akan tekan tombol startnya, bismillah. Ya. Nah, halal. Sudah ada fatwa Lajnah Daimah yang membolehkan. Ya. Baik, masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga, hikmah. Apa hikmah membaca atau menyebut nama Allah sebelum menyembelih? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitab yang tadi yang kita sebutkan tadi, Kitabul At'imah, menyebutkan ada dua hikmahnya. Ada dua hikmahnya kita menyebut nama Allah sebelum menyembelih. Pertama kata beliau, yutayyibuha, membaguskan daging hewan sembelihan tersebut. Ya. Membaguskan daging, menambah juga lezatnya daging tersebut. Ada pengaruhnya membaca nama Allah, menyebut nama Allah dengan daging yang akan kita sembelih dan akan kita konsumsi. Yutayyibuha. Hikmah yang kedua kata beliau, yatrudus syaitana 'anil dzabihi wal madzbuh, akan mengusir syaitan baik dari si penyembelih adzabih maupun al-madzbuh, hewan yang disembelih. Ini penjelasan beliau, akan mengusir syaitan. Ya, karena syaitan sangat antipati dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain, kalau seorang mau masuk ke rumahnya, dia menyebut nama Allah, syaitan mengatakan la mabita lakum wala asya. Dia akan bilang sama teman-temannya sesama syaitan, la mabita lakum, kalian tidak punya tempat menginap di rumah ini, wala asya, dan kalian tidak punya makan malam di sini. Syaitan sangat antipati dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hikmahnya dua seperti yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik. Hanya saja ikhwafillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ada pembahasan juga. Soalnya nanti akan kita lebih lanjut juga membahasnya. Tadi kita memilih pendapat kalau lupa tidak apa-apa, halal sembelihannya. Tapi dalam perkara berburu as-shayd, ini berbeda hukumnya. Dalam masalah berburu, ya, kalau lupa tetap tidak halal hewan buruan yang ditangkap oleh saat berburu itu. Ya, jadi dibedakan. Kalau berburu memang harus mutlak membaca bismillah. Misalnya seorang berburu dengan menggunakan senapan,
angin, dia menembak misalnya sasaran, dia baca bismillah dulu. Bismillah, dor. Ya. Atau pakai panah misalnya, bismillah, dilepaskan panahnya. Atau pakai tombak, lembing, bismillah, kemudian dia lepaskan tombaknya. Atau dia melepaskan anjing pemburu. Ya. Yang penting anjingnya harus terlatih. Nanti akan diuraikan lebih luas lagi dalam Kitabus Shayd tentang berburu. Nah ini kalau lupa, kata para ulama, ya, dan ini insyaallah pendapat yang kuat, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Kalau berburu berbeda. Ya. Kalau lupa tetap tidak halal hewan yang ditangkap tersebut. Nah, itu nanti akan kita jelaskan pada saat membahas Kitabus Shayd biidznillah taala. Nah, selesai ikhwah billah, seperti itu kurang lebih beberapa perkara-perkara yang penting terkait dengan membaca nama Allah. Oh iya, terkadang juga ikhwah billah yang bermasalah atau biasa kita alami juga, ketika kita diberi daging misalnya oleh tetangga atau kenalan, atau kita singgah makan di warung di pinggir jalan dan kita tidak tahu apakah sembelihan itu, misalnya kita makan ayam misalnya atau bebek dan sebagainya, ya, disembeli dengan menyebut nama Allah atau tidak. Bagaimana kita menyikapinya? Hewan-hewan, daging-daging yang sampai kepada kita dan kita tidak bisa memastikan, tidak tahu persis apakah pada saat menyembelihnya, ya, itu disebut nama Allah atau tidak. Nah, ini sudah ada keterangan qawila, karena dialami juga oleh para sahabat di masa Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, inna nasan qalu, beberapa orang berkata atau bertanya, berkonsultasi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi, beberapa orang datang membawakan kami daging, ya, sebagai hadiah dan sebagainya. La nadri, kita tidak tahu, adzukira smullahi alaihi amla, apakah pada saat disembelih daging ini disebut nama Allah atau tidak. Ya, ini sudah dialami di masa Nabi. Biasa beliau diberi daging, ya, sebagai hadiah dan sebagainya, bingkisan. Dan Aisyah mengatakan kita tidak tahu, mewakili orang-orang yang bertanya tadi, kita tidak tahu apakah disebut nama Allah saat menyembelihnya atau tidak. Apa jawab Nabi SAW? Fatwa beliau, sammu alaihi antum wakulu. Sammu alaihi antum wakulu. Kalianlah yang membaca bismillah, kemudian makanlah. Ya, dimudahkan oleh syariat. Sammu alaihi antum wakulu. Kalianlah yang membaca basmalah sebelum makan, baru makan, selesai. Selama, ya, ada indikasi bahwasanya hewan ini berasal dari, ya, tempat atau wilayah daerah yang notabene di situ muslim. Warungnya juga tempat kita makan, ya tidak menunjukkan atau tidak ada tanda-tanda itu adalah milik agama lain misalnya. Karena hukum asalnya kita husnudzon kepada setiap muslim. Asalnya husnudzon kepada setiap muslim, bersangka baik kepadanya, tidak boleh bersangka buruk kecuali ada indikasi yang mengantarkan kita ke situ. Ya, jadi kita husnudzon. Muslim asalnya dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu a'lam. Begitu solusi yang diberikan Nabi SAW terhadap, ya, sembelihan-sembelihan yang kita tidak tahu persis apakah disebut nama Allah atasnya atau tidak. Nah, baik, kita tinggalkan masalah ini, kita lanjutkan ayat berikutnya. Perhatikan yang kau bilang, ayat berikutnya surat Al-An'am ayat 145. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul la ajidu, katakanlah Muhammad, aku tidak mendapatkan fima uhiya ilayya, di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, yakni oleh Allah,
muharraman ala ta'imi yat'amuhu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang akan makan sembelihan, illa, kecuali. Saya ulangi jamaah sekalian ayatnya. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mendapati atau menemukan dalam wahyu yang Allah wahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi seseorang untuk memakannya, illa. Itulah bagian awalnya, ini adalah hukum asal makanan halal. Yang diharamkan illa, sesudah illa. Apa saja itu? Illa ayyakuna maitatan, kecuali kalau itu adalah bangkai. Alhamdulillah sudah kita lewati di ayat 3 surat Al-Maidah. Kita tidak ulangi lagi. Au daman masfuha, atau darah yang mengalir. Nah, ini sedikit perbedaan di Al-Maidah ayat 3. Kalau di Al-Maidah disebutkan darah secara mutlak. Ya, coba lihat ayatnya kembali. Ayat 3 surat Al-Maidah, hurrimat 'alaikumul maitatu waddam, telah diharamkan bagimu bangkai dan darah, ad-dam mutlak. Tapi di ayat ini 145 Al-An'am, taqyid, ditentukan jenis darahnya, au damam masfuha, atau darah yang mengalir. Ya. Berarti kalau tidak mengalir bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Darah yang menempel di leher hewan, ya, darah yang masih menempel di leher hewan sesudah disembeli, karena sangat sulit untuk betul-betul dibersihkan secara total, pasti ada darahnya. Bahkan mungkin habis dibersihkan, habis dimasak, kadang masih mengeluarkan darahnya, tersisa darahnya, itu halal, tidak apa-apa. Ya. Para sahabat, ada riwayat yang menerangkan para sahabat kadang memasak daging di panci, ya, masakannya itu berkuah, darahnya kadang naik di atas permukaan, kuahnya itu seperti khutut, seperti benang, garis-garis, dan mereka tetap memakan, ya, masakan tersebut dan termasuk menyeruput kuahnya. Nah, berarti tidak apa-apa. Nah, yang tidak boleh kalau itu darah mengalir, baru habis digerek sapinya kemudian ditampung darahnya, ya, ya. Atau seperti yang kita sebutkan, ada orang yang menjual, ya, kobra, ular kobra, kemudian darahnya diminum, katanya untuk vitalitas pria dan lain sebagainya. Nah, ini jelas haram, darah yang mengalir. Darah yang tidak mengalir, yang masih tersisa di leher hewan seusai disembelih, itu hukumnya halal dan dimaafkan. Nah, lanjut ayatnya, aulahma khinzir, atau daging babi. Alhamdulillah sudah lewat juga di Al-Maidah ayat 3. Fa innahu rijzun, semua itu adalah kotor. Au fisqan uhilla li ghairillahi bi. Dan tambah satu lagi yang diharamkan di ayat ini adalah sembelihan yang ditujukan kepada yang selain Allah. Alhamdulillah ini juga sudah kita lewati, ada di ayat 3 surat Al-Maidah. Jadi yang membedakannya hanyalah darah damam masfuha, darah yang mengalir. Baik. Kita lanjutkan ayat yang terakhir yang disebutkan oleh beliau. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum huruma, dan telah diharamkan bagi kalian hewan buruan darat. Nah, ini tidak ada di ayat-ayat sebelumnya. Dan juga telah diharamkan bagi kalian memakan hewan buruan darat madumtum huruma, selama kalian dalam keadaan ihram. Surat Al-Maidah ayat 96. Nah, ini kita jelaskan ikhwafillah sedikit tentang masalah ini. Pada ayat sebelumnya, ayat 95, ini kan 96 ya. Di ayat 95 surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang sedang ihram untuk berburu, ya, secara umum.
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda wa antum hurum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan di saat kalian sedang ihram. Umum. Hewan buruannya darat, laut tidak dijelaskan di ayat 95. Ya. Nah, masuk ke ayat 96 ditakyid, ditentukan oleh Allah SWT jenis yang terlarang bagi orang yang ihram. Allah mengatakan di ayat ini, wa hurrima alaikum shaydul barri ma dumtum huruma. Yang diharamkan bagi kalian saat berihram hanyalah khusus hewan buruan darat. Hewan buruan laut bagaimana? Sebelumnya di ayat ini juga, tapi bagian awal ayatnya, kalau kita baca lengkap ayatnya, ini kan potongan ayat dibawakan oleh beliau. Allah mengatakan, uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Telah dihalalkan bagi kalian hewan buruan laut. Ya, hewan buruan laut sebagai mata'an lakum, sebagai kesenangan buat kalian, ya, makanan yang lezat buat kalian, walisayyarah, dan bagi orang-orang yang bepergian, termasuk orang yang ihram haji atau umrah. Halal kalau itu hewan buruan laut. Ya, mungkin zaman saya di zaman dulu saat orang berangkat haji lewat jalur laut, ya, naik kapal kan berbulan-bulan ya sampai. Ya, mungkin saat melewati spot mancing, ya, ada yang pengen mancing dulu ya, ya kan? Nah, boleh ya mancing ikan, kemudian dia makan, boleh, halal karena hewan buruan laut. Laut di sini sudah termasuk sungai, danau, kolam, ya, halal. Nah, yang haram, nah ini hewan buruan darat saja. Ya, jadi seorang berangkat haji misalnya, ya, atau umroh. Jadi ihram ini, sebelumnya kita jelaskan dulu, ihram ini jamaah sekalian adalah seseorang yang telah meniatkan dirinya untuk melakukan manasik. Ya, biasanya identik kalau laki-laki dengan pakaian ihram. Dia sudah meniatkan. Ada pantangan-pantangannya, disebut mahdhuratul ihram. Pantangan-pantangan ihram tidak boleh dilakukan pada saat seorang itu ihram, baik haji maupun umrah. Dan pantangan-pantangannya ini jamaah sekalian terbagi dua. Ada pantangan-pantangan kelas berat. Kalau dilanggar, hajinya, umrahnya rusak. Ya. Contoh jima, hubungan suami istri. Ya. Nah, yang bawa istri ketika umrah, haji, ya, harus hati-hati. Ya. Ya. Kalau dilakukan misalnya sebelum wukuf di Arafah, batal hajinya. Ya. Atau sesudah wukuf, tapi sebelum tahallul pertama. Nah, haji ada dua tahallulnya. Ya, sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Batal hajinya. Bukan cuma batal, dia wajib mengqadha'nya, menggantinya di tahun-tahun yang akan datang, tahun-tahun selanjutnya. Bahkan saya pernah membaca pendapat Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau juga berpendapat walaupun hajinya haji sunnah. Nah, haji kan yang wajib sekali seumur hidup. Tapi kalau ada orang yang hajinya haji sunnah, artinya dia sudah pernah haji sebelumnya, kemudian dia berangkat lagi, itu terhitung haji tatawu sunnah. Kemudian terjadi pelanggaran ini, dia berhubungan dengan pasangannya sebelum tahallul pertama, pendapat Syekh bin Baz tetap harus diqadha walaupun haji sunnah. Bukan cuma itu, bukan cuma rusak hajinya, kewajiban mengqadha, dia juga terkena fidyah. Ya, fidyahnya harus menyembeli unta. Unta. Bayangkan ya Mas, ini pelanggaran kelas berat ini, sama dengan jima di siang hari Ramadan. Ya. Harus unta. Ah, kalau umrah beda. Kalau terjadi jima ini sebelum
tawaf batal umrahnya, sebelum sa'i batal umrahnya, dan dia wajib mengqadha'nya di tahun-tahun berikutnya. Kapan Allah berikan kemampuan padanya, dia harus berangkat dan kena fidyah, tapi fidyahnya cuma kambing ya. Makanya umrah itu kan haji kecil ya, jadi fidyahnya juga kecil ya. Kalau haji tadi ya unta, dan disembeli di sana, harus disembeli di sana, dibagikan kepada orang-orang fakir yang tinggal di sekitar Mekah. Nah, itu pantangan-pantangan ihram. Nah, salah satunya ini jamaah sekalian, berburu hewan buruan darat. Ya, tidak boleh saat berangkat haji atau umrah, ya lewat misalnya lihat ada kelinci. Wah, enak ini dibikin sate ini. Ya. Ya, sate kelinci, tangkap dulu. Tidak boleh. Ya. Tapi jamaah sekalian, pernah kita lewati semuanya pembahasannya. Yang tidak boleh kalau dia menangkap hewan buruan darat ya untuk dirinya yang ihram. Tapi misalnya dia singgah di suatu tempat, pada saat dia berangkat haji, dia mampir dulu ke kenalannya, misalnya ada di Mekah, ada kenalannya tinggal lama di sana. Ya, kemudian dihidangkan makanan, dan makanan itu adalah hasil buruan darat dari si tuan rumah. Nah, ini hukumnya apa? Boleh, halal. Karena yang berburu di sini bukan yang mau haji dong, tapi yang tuan rumahnya kebetulan dia hidangkan, suguhkan ya dari hasil buruannya. Dia sendiri sedang tidak ingin haji. Kalau dia ingin juga haji tidak boleh kan? Ya. Dia kebetulan habis nangkap kelinci ya, kemudian dia sate. Kita berkunjung ke rumahnya, dia suguhkan kita. Itu tidak apa-apa. Ya, karena bukan kita yang tangkap hewan buruan itu. Ya. Nah, mungkin nanti dalam pembahasan kitab tentang berburu akan kita bahas lebih lanjut lagi masalah ini. Jadi inilah jamaah sekalian beberapa ayat atau beberapa makanan-makanan yang diharamkan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, dari sedikit kan, tidak banyak. Karena hukum asalnya makanan halal. Makanya heran orang-orang yang hukum asal makanan itu banyak makanan yang halal, malah mencari makanan-makanan yang haram, yang ekstrim. Ada kuliner ekstrim. Ya, makan tikus, kelelawar, kecoa, kelabang. Ya. Ya. Iya. Apa yang dicari itu? Sensasinya atau apa? Mau viral dan sebagainya. Padahal hukum asal itu halal. Yang diharamkan juga lihat. Hanya berapa saja, 3 ayat saja. Ya, 3 ayat saja. Yang lainnya sudah terwakili di ayat 3 surat Al-Maidah. Nah, insyaallah taala, tapi masih ada tambahannya makanan-makanan yang haram dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Taib ahibati billah, naktafi bihadzal qadar, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.